Salam Indonesia, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Senin 23 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan. Di antaranya BPK menyebut kerugian negara untuk kasus dana bailout Bank Senturi sebesar 7,4 triliun rupiah. Dan Menteri ESDM Jero Wacik memastikan pasokan BBM dan gas untuk Natal dan Tahun Baru ini aman. Saya Vina Simanjuntak, berikut berita selengkapnya. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini memeriksa Alinda Agustin Kontisari, Sekretaris Pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Khosia. Alinda diperiksa sebagai saksi terkait peranan Atut dalam Pilkada Lebak Banten yang kini bermasalah. Setelah menahan Gubernur Banten Ratu Atut Khosia, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus memeriksa sejumlah saksi. Senin pagi, giliran Sekretaris Pribadi Atut, Alinda Agustin Kuintasari, yang diperiksa KPK. Namun Alinda bungkam saat ditanya wartawan. Alinda lebih memilih masuk ke gedung KPK. Berdasarkan informasi dari internal KPK, Alinda akan ditanyakan seputar peran Atut dalam Pilkada Lebak Banten. Pilkada Lebak Banten ini menjadi salah satu kasus yang menjerat Atut. Selain Alinda, adik ipar Atut, Airin Rahmidiani juga mendatangi KPK. Namun Airin datang bukan untuk diperiksa KPK, melainkan untuk menjenguk suaminya Tubagus Hairiwardana yang ditahan di rutan KPK di basement gedung KPK. Kepada wartawan, Airin hanya mengatakan dirinya menghormati proses hukum untuk kakak iparnya. Jadi gini, tadi puas sama dengan yang disampaikan. Suami Airin Tubagus Hairiwardana merupakan tersangka yang kasusnya sama dengan Atut, yakni dugaan suap sengketa Pilkada Lebak. Penahanan Tubagus menjadi pintu masuk KPK, membongkar kasus korupsi Banten. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Tim kuasa hukum Gubernur Banten Ratu Atut Khosia resmi mengajukan surat penangguhan penahanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Alasan pengajuan penangguhan penahanan ini dikarenakan orang nomor 1 di Banten itu harus menjalankan roda pemerintahannya. Janji tim kuasa hukum Gubernur Banten Ratu Atut Khosia untuk mengajukan penahanan bagi kliennya tak main-main. Selasa siang melalui salah satu kuasa hukumnya, Firman Wijaya, Atut resmi mengajukan surat penangguhan penahanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Firman mengatakan penangguhan penahanan dilegalkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apalagi syarat-syaratnya untuk mengajukan penangguhan penahanan sudah terpenuhi. Menurut Firman, alasannya mengajukan penangguhan penahanan ini dikarenakan kliennya harus menjalankan roda pemerintahannya di Banten. Firman pun menjamin kliennya tidak akan melarikan diri. Firman pun berharap KPK dapat merespon positif atas permohonan pengajuan penangguhan penahanan ini. Ya itu kan berhak sekali lagi ya, pasal KUHP dimungkinkan. Kita berharap ada kebijakan KPK. Selama ini KPK kan tidak pernah mengabulkan penangguhan penahanan. Iya, tapi kan pasalnya ada hukum positif kan. Kalau KPK menggunakan KUHP, ya kita juga menggunakan KUHP dan saya rasa itu biasa saja. Saat ini Atut harus menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Atut resmi ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan pada 20 Desember lalu. Penahanan kader Golkar ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Ade Tata melaporkan. Wakil Gubernur Banten Rano Karno Senin pagi hadir dalam peresmian pabrik baja terpadu menggantikan tugas Gubernur Ratu Atut. Kendati mewakili Atut, namun Rano mengaku belum mendapatkan pendelegasian dari Mendagri untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara penuh setelah Ratu Atut ditahan. Ada yang berbeda saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan pabrik baja terpadu di kawasan Cilegon, Banten. Perbedaan itu terlihat dari pendamping Presiden
yang seharusnya diisi oleh Gubernur Banten Ratu Atut Khosia. Namun kali ini Wakil Gubernur Banten Rano Karno yang harus mendampingi Presiden. Rano harus menggantikan Ratu Atut karena orang nomor 1 di Banten itu sedang ditahan KPK. Namun Rano punya pendapat sendiri terkait tugas pemerintahan sejak Ratu Atut ditahan KPK. Rano mengaku belum mendapatkan pendelegasian dari Mendagri untuk menjalankan tugas pemerintahan sepenuhnya menggantikan Ratu Atut. Rano menjelaskan bahwa Ratu Atut hingga kini masih menjadi Gubernur Banten dan dirinya mengaku hanya menjalankan tugas sebagai wakil ketika pucuk pimpinannya berhalangan. Belum ada pendelegasian. Ya tetap beliau masih menjadi gubernur dan saya masih menjadi wakil gubernur. Saya menjalankan tugas yang memang biasa dilakukan. Kalau seperti ini tidak ada, saya hadiri dan menghormati. Instruksinya bagaimana dengan tanggapan? Instruksi insya Allah besok melantik wali kota Tangerang. Hanya melantik saja, Pak? Iya, melantik saja. Kemudian nanti melantik Bupati Lebak. Itu instruksi. Pak Rano, pasca penahanan sudah koordinasi dengan Bu Atut, Pak? Belum. Pastikan hari ini kan baru boleh ditutup. Untuk menggantikan tugas pimpinannya karena berhalangan, rencananya Selasa 24 Desember 2013, Rano Karno akan melantik wali kota Tangerang dan dalam waktu dekat juga akan melantik Bupati Lebak. Dari Cilegon, Banten, Linda Puspitasari dan Wayan Agus melaporkan. Masih dari kasus korupsi, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK hari ini menyerahkan laporan hasil perhitungan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi dana bailout Bank Senturi kepada KPK. Dari hasil perhitungan BPK ini, kerugian negara akibat kasus Senturi sebesar 7,4 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK Senin siang menyerahkan laporan hasil perhitungan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi dana bailout Bank Senturi kepada KPK. Laporan diserahkan langsung Ketua BPK Hadi Purnomo kepada Ketua KPK Abraham Samad. BPK menghitung kerugian negara akibat kasus ini mencapai 7,4 triliun rupiah. Angka yang cukup fantastis itu diperoleh dari pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP untuk Bank Senturi sebesar 689 miliar rupiah lebih dan pemberian penyertaan modal sementara ke bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara tersebut sebesar 6,742 triliun rupiah. Kerugian negara sebesar 6,742 triliun rupiah ini adalah keseluruhan pemberian penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan LPS ke Bank Senturi selama 24 November 2008 sampai 24 Juli 2009. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait pada 1. Pemberian FPJP dari BI kepada Bank Senturi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar 689 miliar 364 juta rupiah. Jumlah kerugian kami ulangi 689 miliar 394 juta. Ketua KPK Abraham menegaskan tidak akan menjadikan perhitungan BPK hanya sebagai pelengkap surat dakwaan untuk tersangka Budi Mulya. Namun Abraham memastikan perhitungan ini akan dijadikan bahan untuk menjerat mereka yang terlibat dalam mega skandal perbankan ini. Hari ini kami baru menerima laporan ini, jadi pertanyaannya sebentar tim penyidik Senturi akan mendalami laporan ini secara detail dan insya Allah kedepannya akan kami sampaikan ke publik hal-hal yang berkaitan terhadap kasus Senturi. Dari Jakarta, Ade Tata melaporkan. Menteri ESDM Jero Wacik memastikan pasokan BBM dan gas untuk Natal dan Tahun Baru kali ini aman. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.